Baik, kalau tadi kita membahas tentang sistem koordinat kartesius. Ternyata sistem koordinat kartesius ini juga bisa dikembangkan dalam geometri. Nah, ada yaitu disebut dengan sistem koordinat kutub atau polar coordinate system. Ini menggunakan sudut. Jadi kalau koordinat kartesius itu menggunakan posisi kedudukan titik saja. Tapi kalau sistem koordinat kutub itu menggunakan sudut. Contohnya seperti ini. Nah, ini koordinat kutub. Jadi ada suatu sudut alfa. Ini A itu adalah suatu titik. Ini R, alfa. R ini adalah jari-jari. Alfa ini adalah sudut. Nah, jadi R itu jarak titik A terhadap titik U. Titik A terhadap titik U. Nah, ini atau jari-jarinya. Alfa besar sudut antara sumbu X positif ya, dengan garis OA. Nah, ini disebut dengan AR alfa. Jari-jari A sebesar sudutnya sebesar alfa. Itu maksudnya. Nah, selanjutnya karena di sini menggunakan sudut, nah pada koordinat kartesius kemarin kan kita menggunakan kuadran. Ada beberapa kuadran. Nah, jadi koordinat kutubnya juga menggunakan kuadran. R itu kan jari-jari. Nah, ada sama. Ini nanti akan membentuk lingkaran. Nah, R, nah ini dengan sudut K1. R dengan sudut K2. R dengan sudut K3. R dengan sudut K4. Jadi kuadran 1, 2, 3, 4. Kuadran 1 itu besarnya 90 derajat. Kuadran 2 itu 180. Kuadran 3 270. Kuadran 4 360. Nah ini, itu satu lingkaran penuh. Jadi ada sudutnya. Contohnya seperti ini. Diketahui koordinat kutub. Koordinat kutub seperti ini. Gambarnya. Ini 150 derajat. Ini 12 panjangnya R-nya. Makanya dapat ditulis, maaf ini bukan A, ini seharusnya B. Karena di sini B, di sini A. Ini salah ketik. Nah, maka titik A itu adalah 12,150 derajat. Nah, titik A itu 12,150 derajat. 12 itu adalah panjang titik ini B sampai O. 150 derajat ini adalah sudut antara ini koordinat sumbu X positif sampai pada garis BO. Nah, maka nilai X, nah ini menggunakan cos dan sin. Nah, ini yang agak sulit. Nah, maka X itu sama dengan R kali cos alfa. Y itu R kali sin alfa. Ini adalah rumusnya. Jadi jika diketahui suatu titik A 12,50 derajat, maka posisi X sama Y-nya di mana? Nah ini cara mencarinya. X-nya itu R kali cos alfa, Y-nya R kali sin alfa. R-nya 12, cos alfa, alfanya 150. Nah, 12 kali negatif cos 30 derajat. 12 kali negatif setengah akar 3. Ketemu X-nya negatif 6 akar 3. Jadi koordinat di sini ini, titik B ini X-nya adalah negatif 6 akar 3. Ini 6 akar 3 di sini. Nih, ini koordinat sumbu X.
Lalu sumbu Y-nya sama, tapi menggunakan sin. Kalau X itu cos, kalau Y sin. R kali sin alfa. R-nya 12, sin 150, 12 kali sin 30, 12 kali setengah. Maka Y-nya 6. Nah ini. B, ini koordinatnya 6 pada sumbu Y. Ini 6. Jadi B itu koordinat kutub itu 12,150 derajat itu sama dengan negatif 6 akar 3,6. Berarti X-nya negatif 6 akar 3, Y-nya 6. Nah, itu. Jadi ada dua. Kalau koordinat kutub itu adalah jari-jari dan sudut, kalau koordinat kartesius itu sumbu X dan sumbu Y. Ya. Nah, ini hubungan koordinat kartesius dan koordinat kutub. Jika diketahui koordinat kutub R, A, alfa, R-nya ini jari-jari ini, sudutnya alfa, maka untuk X-nya itu adalah R kali cos alfa. Y-nya R kali sin alfa. Ini kalau diketahui koordinat kutub. Jadi ini konversi, merubah koordinat kutub ke koordinat kartesius. Nah, kalau diketahui koordinat kartesius, nah, maka ini beda lagi. Kalau koordinat kartesius, maka R itu adalah akar X kuadrat plus Y kuadrat. Tangen alfa sama dengan Y per X. Jadi cos alfa itu X per Y, sin alfa Y per R. X per R, sin alfa Y per R. Nah, ini adalah konversi dari kartesius ke kutub. Nah, ini adalah persamaannya. Ini sebenarnya trigonometri ini. Contohnya, nah ini sudah tadi sama, diketahui suatu koordinat kutub. Koordinat kutubnya 8,60 derajat. Jadi 8 itu adalah panjangnya, OA ini 8, sudutnya 60 derajat, maka 8,60 derajat. Mencari sumbu X, X adalah R kali cos alfa. X itu menggunakan cos. Berarti X R kali cos alfa. Alfanya berapa? 60. Berarti R kali cos 60. 8 kali cos 60. 8 cos 60 adalah setengah. X sama dengan 4. Nah, Y, kalau Y itu adalah R kali sin alfa. Nah, ini R kali sin alfa. R-nya 8, sin 60. Sin 60 setengah akar 3. Nah, jadi kalau bingung, Pak, berapa kok tiba-tiba seperti itu? Nah, kalau 30, 45 sama 60, silakan browsing. Itu semua akan ada nilainya. Kalau sin 30 itu setengah, sin 45 itu setengah akar 2, cos 60 itu setengah akar 3. Kalau cos 30 itu setengah akar 3, cos 45 setengah akar 2, cos 60 setengah. Nah, itu. Nah, ketemu ini nanti. Nah, jadi koordinat A jari-jari 8, sudut 60 derajat itu koordinat kartesiusnya 4,4 akar 3. Nah, ini adalah mengkonversi dari koordinat kutub ke koordinat kartesius. Nah, yang berikutnya ini berbeda. Ini koordinat kartesius menjadi koordinat kutub. Caranya seperti apa? Caranya seperti ini. Yang pertama kita cari dulu R. R itu adalah jari-jari. Makanya R-nya itu adalah akar X kuadrat plus Y kuadrat. Kalau diketahui titik A itu 4, negatif 4, nah,
tinggal masukkan saja R-nya. Nah, ini 4 kuadrat ditambah negatif 4 kuadrat. 16 tambah 16, maka 32. 32 itu sama dengan 4 akar 2. 4 akar 2 itu 16 kali 2. 16 itu 4 akar 2. Lalu tan alfa itu sama dengan Y per X. Tan alfa Y per X. Y-nya negatif 4, X-nya 4. Jadi tan alfa itu negatif 1. Nah, dicari di kalkulator biasanya ini R plus. R plus tan alfa dari negatif 1 itu ketemu 315. Nah, ketemu. Nah, ini menggunakan tangan. Jadi koordinat kartesius 4, negatif 4 itu menjadi koordinat kutub 4 akar 2, 315 derajat. Nah, itu. Nah, ini ubah dalam bentuk koordinat yang berlainan. Ini koordinat kutub menjadi koordinat kartesius, kartesius menjadi koordinat kutub. Ini bisa saudara apa itu buat latihan. Nanti kita akan bahas. Oh, ini sudah ada, Ding. Nah, ini adalah langkah-langkahnya. Jadi saudara bisa lihat. Materi ini terhubung dengan trigonometri. Jadi pada waktu dulu saudara SMA sudah diajari tentang trigonometri kan? Nah, silakan dibuka-buka lagi. Kalau mengalami kesulitan bisa di internet banyak perihal trigonometri. Berapa nilai sin, cos, tan pada sudut istimewa? Kalkulator juga ada tentang sin, cos, tan. Nah, itu. Nah, ini perihal koordinat kutub dan koordinat kartesius.